Kau jelas-jelas memiliki 3.000 lagu hit yang meledak. Tetapi kau malah membawa pacar kecilmu yang berusia 5 tahun untuk menonton konser orang lain. Dan secara tidak sengaja menjadi penonton yang beruntung. Namun, ketika menghadapi undangan dari diva populer, kau bahkan tidak berpikir dan langsung menolaknya. Hanya karena di kehidupan sebelumnya kau adalah raja hiburan. Dan tidak ingin melakukan serangan dimensi rendah pada apa yang disebut diva ini. Yang terpenting adalah kau menikmati kehidupan tenangmu saat ini. Dan tidak ingin itu dirusak. Tepat pada saat ini, pacar kecilmu di sampingmu tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatapmu. Lalu dengan suara kekanak-kanakan berkata, "Paman, kenapa kau tidak naik ke atas panggung?" Kau membelai kepalanya. Dengan ekspresi penuh kasih sayang berkata, "Apakah Yoyo ingin paman naik ke atas panggung?" Yoyo mengangguk. "Paman, Yoyo ingin mendengar paman bernyanyi bersama kakak Beiceng." Yoyo sudah lama tidak mendengar paman bernyanyi. Sambil berkata demikian, dia perlahan menundukkan kepalanya. Dan suaranya mulai tercekat. Sejak ibu pergi, paman seperti menjadi orang yang berbeda. Mendengar ini, kau terdiam dalam kehidupan sebelumnya. Kau mengandalkan suara yang luar biasa. Dan wajah tampan seperti Yanzu. Tidak lama setelah debut kau langsung menduduki posisi raja. Tanpa diduga kau dijebak oleh orang jahat. Setelah meminum secangkir air panas yang diberikan oleh saudara baikmu. Suaramu hancur total karena itu. Gugatan pun belum selesai. Pacar yang telah lama menjalin hubungan denganmu malah kabur dengan saudara baikmu. Dan malah berbalik menyerangmu. Mengatakan bahwa kau selalu lip sync sebelumnya. Kemudian kau dibekukan oleh perusahaan. Lalu berbagai macam denda pelanggaran kontrak selangit. Serangkaian pukulan ini membuatmu tidak tahan. Kau merasa tertekan setiap hari. Dan akhirnya memilih untuk melompat dari Gunung Everest. Untungnya surga masih penyayang. Dia memberimu kesempatan untuk memulai kembali. Kau bereinkarnasi ke dunia paralel ini yang hampir sama dengan kehidupanmu sebelumnya. Hanya saja perkembangan hiburan di sini sangat terbelakang. Apakah kau di depan layar juga ingin bereinkarnasi? Kirim 3 bunga segar untuk melakukan reinkarnasi. Namun, kau tidak merasa bahwa kehidupan seperti ini adalah musik dansa. Surga juga sangat bermata. Memberimu kesempatan untuk membalikan keadaan. Dan juga memberimu jaket katun kecil yang hangat. Memikirkan ini, kau tanpa sadar mengulurkan tanganmu. Dengan lembut memainkan sanggul lucu Yoyo. Yoyo menoleh. Dengan sedikit perjuangan mengeluarkan keluhan yang kekanak-kanakan. "Paman, kenapa kau menyentuh kepalaku lagi nanti gaya rambutku? Berantakan lagi." Kau menjawab sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Hanya saja aku merasa kau sangat lucu." Mengatakan itu kau melihat sekeliling. Hanya menyanyikan sebuah lagu saja. Karena gadis kecil itu ingin mendengarnya. Maka nyanyikanlah untuknya. Selama tidak masuk ke tempat yang bising di dunia hiburan itu. Seharusnya tidak terlalu mempengaruhi kehidupan saat ini. Jika Yoyo ingin mendengarnya, maka paman akan naik dan menyanyikannya untukmu. Mendengar itu, Yoyo menunjukkan kegembiraan. Segera mengulurkan kedua tangan kecilnya. Bertepuk tangan dan bersorak. "Bagus paman, Jiu, semangat. Anak baik. Di sini? Tunggu aku. Nanti paman akan membawakanmu tanda tangan." Kemudian, kau memasukkan boneka kainnya ke dalam saku. Di bawah tatapan iri semua orang, kau melangkah menuju panggung. Alisnya memperlihatkan ketampanan dan ketegasan. Posturnya lurus dan tegak. Posturnya tegas dan tenang. Semua ini membuat orang sulit untuk mengalihkan pandangan. Zhang Bichen yang berdiri di atas panggung pada saat itu. Bahkan memiliki semacam ilusi. Seolah-olah kau sendiri adalah bintang yang bersinar. Zhang Bichen diam-diam menyesuaikan napasnya. Mulai menggunakan caranya yang unik untuk membangkitkan suasana di tempat kejadian. "Pria tampan. Siapa namamu?" Kau menerima mikrofon dari staf.
Dengan tenang mulai memperkenalkan diri. Halo semuanya. Nama saya Lin Shu. Suaramu tenang dan elegan. Tanpa ketegangan atau beberapa kalimat. Setelah basa-basi singkat, Zhang Bichen langsung ke intinya. Lagu apa yang akan kita nyanyikan bersama hari ini? Apakah itu karya representatif saya, Bulan Sabit? Atau lagu yang membuat saya terkenal, Panas-Panas? Kedua lagu ini relatif sederhana dalam lagu-lagu Zhang Bichen. Dan popularitasnya relatif tinggi. Selama dia adalah penggemarnya. Pada dasarnya mereka semua akan menyanyikannya. Kamu terdiam canggung. Tentu saja, pemilik asli lagu Zhang Bichen dapat menyanyikannya. Tetapi Anda belum pernah menyanyikannya. Meskipun Anda dapat mendemonstrasikannya sesuai dengan ingatan di benak Anda. Tetapi Anda belum membuka suara selama beberapa bulan terakhir sejak perjalanan waktu ini. Dan untuk sementara waktu Anda merasa sedikit kurang percaya diri. Zhang Bichen sedikit geli. Dan menghiburmu. Jika kamu tidak bisa kedua lagu ini, kamu bisa memilih lagu lain. Selama itu laguku. Kamu bisa memilihnya. Aku bisa membimbingmu untuk menyanyikannya bersama. Aku. Coba pikirkan. Saat Anda berbicara, pandangan Anda tanpa sengaja menyapu penonton di bawah panggung. Dan Anda melihat wajah yang familiar. Liu Ruyan, wanita yang tidak hanya mengkhianati, tetapi juga dengan lancang mengambil alih karya pemilik asli. Bagaimana bisa dia ada di sini? Anda melihat lagi. Di sampingnya berdiri Yang Wei. Anda tiba-tiba menyadari. Ternyata Yang Wei adalah manajer perusahaan Wu Yu. Tanpa diduga Liu Ruyan menandatangani kontrak dengan Wu Yu menggunakan karya pemilik asli. Dan perusahaan sebesar itu bahkan membawanya untuk menonton konser. Nasib benar-benar sangat konyol. Orang yang penuh kasih sayang berakhir dengan jiwa yang melayang di langit. Sementara orang yang berkhianat hidup dengan makmur. Melihat Liu Ruyan, Anda awalnya berencana untuk memilih lagu apa saja untuk dinyanyikan. Tetapi pada saat ini Anda mengubah pikiran. Anda bertanya, bisakah saya tidak menyanyikan lagu Anda? Jawaban yang tidak terduga ini membuat Zhang Bichen menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang di hatinya. Mungkinkah orang ini datang untuk membuat masalah? Dia melihat ke atas dan ke bawah dan bercanda mengingatkan. Pria tampan. Ini adalah konserku. Tanpa izin hak cipta. Tidak boleh mengubah isi nyanyian sesuka hati. Menyanyi lebih dari 3 kalimat sudah dianggap pelanggaran hak cipta. Aku tidak menyanyikan lagu orang lain. Aku ingin menyanyikan lagu orisinal. Sudut bibir Zhang Bichen sedikit melengkung. Merasa pria tampan ini cukup menarik. Ternyata datang ke hadapannya untuk menyanyikan lagu orisinal. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Karya orisinalmu. Kamu mengangguk. Pandangan menyapu ke dalam arena. Terlihat Liu Ruyan sedang menatap dengan mata indah yang penuh kepanikan. Kamu mencibir dalam hati. Pantat juga. Saat dia melakukan plagiarisme. Mungkin tidak menyangka akan ada hari seperti ini. Keduanya adalah mahasiswa Akademi Seni Jiangcheng selama 50 tahun. Saat menciptakan lagu, pemilik asli tidak pernah menghindarinya. Namun, Liu Ruyan tidak mengetahuinya. Lagu itu awalnya dibuat khusus oleh pemilik asli untuknya. Awalnya berencana untuk memberikannya saat kelulusan. Sayangnya, Liu Ruyan merebut lagu itu dengan cara yang paling kejam. Naiklah. Naik lebih tinggi. Aku menunggu untuk melihatmu. Jatuh dari puncak awan. Hancur berkeping-keping. Kamu menarik kembali pandanganmu. Memberi janji pada Zhang Bichen. Tenang saja. Aku tidak akan merusak konsermu. Kesombonganmu secara langsung memicu sorakan dari bawah panggung. Benar-benar seperti nenek masuk selimut. Dunia tikus membuatku tertawa. Karena kamu keras kepala, Zhang Bichen juga tidak mau kalah. Bahkan jika kamu meraung seperti hantu nanti, dia bisa membalikkan keadaan. Sudut bibir Zhang Bichen sedikit terangkat, mulai beraksi. Kalian dengar? Pria tampan ini tadi bilang berencana menyanyikan lagu orisinalnya sendiri di konserku.
Kalian bilang apakah kita harus memberinya kesempatan? Penonton bersorak. Semuanya bersorak. Perlu diketahui, Zhang Bichen memang penyanyi dan pencipta lagu jenius. Namun, kamu berani menggurui di depan ratu orisinal. Meski para penggemar kesal karena idola mereka ditantang. Namun, mereka tidak keberatan ikut menonton keramaian. Bagaimanapun, mereka semua ingin melihatmu gagal di tempat. Hanya Yoyo yang menatap panggung dengan gugup. Di mata di atas dipenuhi kekhawatiran. Paman, semangat. Kamu pasti bisa. Zhang Bichen melihatmu. Dengan senyum tipis. Instrumen musik apa yang kamu inginkan? Kamu melihat sekeliling. Pandanganmu akhirnya tertuju pada gitar. Tolong beri aku gitar. Terima kasih. Zhang Bichen mengangguk memberi isyarat untuk mengiringi. Guru memindahkan gitar ke tengah panggung. Kamu memetik gitar beberapa kali. Mulai menyesuaikan suara. Melihat postur tubuhmu yang terampil. Zhang Bichen tidak bisa menahan alisnya. Bocah nakal. Berpura-pura seperti keledai. Itu kuda? Kita baru tahu setelah membawanya keluar. Saat ini, Zhang Bichen sama sekali tidak menyangka. Kejutan besar apa yang akan kamu berikan padanya. Tidak tahu lagu apa yang akan kamu nyanyikan. Setelah beberapa saat berpikir, perlahan berkata, semangat pejuang kesepian. Semoga berhasil. Zhang Bichen menepuk pundakmu. Lalu turun dari panggung. Saat lampu berkumpul, seluruh aura tubuhmu tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, panggung benar-benar menjadi wilayah kekuasaanmu. Di bawah tatapan semua orang. Kamu menarik napas dalam-dalam. Mengangkat tanganmu. Dengan lembut memetik nada pertama gitar. Melodi yang lambat dan lirih seperti aliran air yang menetes. Mengalir melalui peralatan suara bernilai ratusan miliar. Semuanya berani. Luka di dahimu. Perbedaanmu. Kesalahan yang kamu buat tidak perlu disembunyikan. Mainan lamamu. Topengmu. Dirimu. Mereka bilang mereka ingin menjinakkan setiap monster dengan kabut cahaya. Mereka bilang, ingin menutup lukamu. Tidak ada yang mencintai badut. Mengapa kesepian tidak bisa mulia? Manusia hanya tidak sempurna. Layak dipuji. Siapa bilang kamu bukan pahlawan jika penuh luka? Mencintai tangisanmu. Selamat pagi, aku merindukan penampilanmu yang tidak kembali. Mencintaimu berkonfrontasi. Aku putus asa. Tidak mau menangis. Sebuah cinta untuk pakaianmu yang compang-camping. Namun berani merencanakan tembok takdir mencintai aku dan kamu sangat mirip. Celah semuanya saling mencintai. Orang ini bisa bertarung. Mimpi terendahmu sesaat. Hanya siapa di malam yang gelap yang mengatakan bahwa hanya mereka yang berdiri di bawah cahaya yang dianggap pahlawan. Setelah lagu selesai, penonton masih tenggelam dalam sisa lagu. Hampir setiap wajah orang memiliki bekas air mata yang jatuh. Sampai tepuk tangan pertama berbunyi. Seolah memicu reaksi berantai. Tepuk tangan datang seperti air pasang. Tidak henti-hentinya. Saat ini, kamu seolah menjadi fokus seluruh penonton. Kamu menarik napas dalam-dalam. Berusaha melepaskan diri dari emosi lagu. Mengembalikan gitar kepada pengiring. Kemudian, kamu berbalik menghadap penonton. Membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih. Pada saat ini, Zhang Bichen terbangun dari mimpi.
Dia meramalkan bahwa lagu ini akan memimpin era baru. Menjadi lagu abadi yang akan dinyanyikan selama berabad-abad. Kemudian Zhang Bichen berjalan ke arahmu selangkah demi selangkah. Sambil berjalan, dia berseru. Wah wah wah. 3 seruan berturut-turut. Menjelaskan betapa puasnya Zhang Bichen dengan penampilanmu barusan. Semua orang mengatakan bahwa Paman Lin bernyanyi dengan baik barusan. Sangat bagus sehingga membuat kulit kepalaku mati rasa. Satu lagu lagi, penonton merespons dengan antusias. Para penggemar jelas belum puas. Zhang Bichen menatapmu dalam-dalam. Memberikan pujian tanpa pelit. Jika Anda ingin menggunakan satu kalimat untuk menggambarkan penampilan Anda malam ini. Itu sempurna. Tanpa celah. Terlalu berlebihan. Saya juga harus berterima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk tampil. Zhang Bichen melihatmu yang rendah hati. Rasa ingin tahu yang kuat muncul di hatinya. Sepertinya usianya tidak terlalu tua. Entah pengalaman seperti apa yang dia miliki. Hingga bisa membuatmu menciptakan lagu yang begitu hangat. Dan lagu sedih. Dia jarang sekali mengundang lagi. Mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya dalam konser ia mendengar penonton berteriak histeris di bagian paduan suara penggemar. Penggemar sangat antusias. Apakah kamu ingin menyanyi satu lagu lagi? Satu lagu? Kamu tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Tidak. Terima kasih atas cinta kalian semua. Dalam hidup, kita harus memahami urusan duniawi. Ini bukan konserku. Jika aku menyanyikan terlalu banyak lagu orisinal di panggung orang lain, itu sedikit mendominasi. Itu akan sedikit tidak sopan. Zhang Bichen mendengar ini dan merasa menyesal. Sayang sekali. Terima kasih atas kejutan besar yang kamu bawa ke konserku. Apakah kamu punya permintaan lain? Kamu mengeluarkan boneka dari saku. Keponakanku adalah penggemarmu. Ini adalah boneka kesukaannya. Bisakah kamu menandatanganinya? Tentu saja bisa. Zhang Bichen dengan murah hati menerima boneka itu. Dan menandatanganinya. Tanda tangan? Sesi foto selesai. Kamu dengan tenang turun dari panggung. Orang-orang di tribun penonton sangat ingin menyemangatimu. Turun panggung dengan sambutan hangat. Yo-Yo sangat senang hingga ingin melompat-lompat di tempat. Ini adalah Paman Yo-Yo. Gadis kecil itu dengan patuh memberikan air mineral. Menatapmu dengan penuh kekaguman. Paman, nyanyianmu tadi sangat bagus. Banyak orang tersentuh hingga menangis. Kamu menerima air dari tangannya. Dan memberikan bunga dan boneka itu kepadanya. Jika kamu suka, nanti Paman akan menyanyikannya untukmu di rumah. Paman janji. Kalau bohong jadi anjing. Yo-Yo memeluk setumpuk bunga. Mengangguk dengan penuh semangat. Matanya bersinar seperti bintang. Yang kalian tidak tahu adalah, konser Zhang Bichen ini disiarkan langsung di seluruh jaringan. Adegan kamu bermain musik dan bernyanyi tadi. Kamu difilmkan dan diedit oleh penggemar lalu diposting ke platform-platform besar. Menyebar dengan cepat di internet. Tidak lama kemudian, konser berakhir. Akhirnya kembali ke ruang istirahat. Zhang Bichen langsung menyambutnya di sofa. Asisten Li Hong mendorong pintu terbuka dan masuk. Zhang Bichen melompat berdiri. Lalu melihat ke belakangnya. Kenapa hanya Paman Lin? Li Hong tak berdaya melambaikan tangan, jangan lihat. Tidak datang? Zhang Bichen mengerutkan kening. Tidakkah kamu memberitahunya bahwa aku yang ingin mencarinya? Sudah kubilang. Tapi dia bilang sudah terlalu larut. Dan tidak aman untuk pulang. Tapi dia meninggalkan kartu namanya untukmu. Zhang Bichen mengambil kartu nama itu. Belum sempat melihatnya dengan seksama. Agen Wang Hao sudah mendekat dan merebut kartu nama itu. Paman Lin, 22 tahun. Jurusan Musik Akademi Seni Jiangcheng. Zhang Bichen mengangkat alis dan mendengus. Usia 22 tahun sangat cocok denganku. Wang Hao memelototinya. Kenapa hatimu bersemi, nenek moyang kecil? Tidakkah kamu takut kehilangan penggemar?
Aku adalah penyanyi yang mengandalkan kemampuan. Bukan penyanyi idola. Zhang Bichen memegang kartu namamu naik turun. Lagi pula, aku lajang sejak lahir selama 25 tahun. Tidak berlebihan jika aku berkencan. Ya, ya, ya. Kamu adalah putri kecil musik Mandarin. Ingin berkencan? Siapa yang bisa menghalangi Zhang Bichen, yang memiliki otoritas lebih besar daripada artis lain? Perusahaan saat ini tidak melarangnya berkencan. Asalkan bisa menyeimbangkan musik dan pekerjaan. Lawang, jujur. Bagaimana menurutmu tentang dia? Zhang Bichen bertanya dengan penuh semangat. Wang Hao merenung sejenak. Muda, berbakat, penerus Raja Surgawi. Mendengar ini, Zhang Bichen tertawa terbahak-bahak. Setelah menonton konser, kamu dan Yo-Yo sampai di rumah sudah mendekati tengah malam. Mendapatkan tanda tangan. Yo-Yo sangat gembira. Tiba-tiba dia berkata betapa cantiknya Zhang Bichen. Tiba-tiba dia berkata betapa bagusnya kamu bernyanyi. Mulut kecilnya terus mengoceh sepanjang jalan. Akhirnya sudah terlalu larut. Baru pergi setelah kamu membujuknya. Setelah mencuci muka dan menceritakan kisah sebelum tidur. Menenangkannya. Setelah tertidur, kamu dengan hati-hati keluar dari ruang tamu. Mengambil sekaleng bir dingin dari lemari es. Sambil minum, kamu membuka ponsel untuk memeriksa pesan. Sebuah gambar kepala babi merah muda adalah pemberitahuan permintaan pertemanan. Zhang Bichen benar-benar menghubungimu. Kamu mengangkat alismu dan menekan setuju. Tetapi tidak ada tanggapan dari sana. Mungkin dia sedang sibuk. Saat ini terdengar ketukan di pintu. Kamu merasa sedikit ragu. Siapa yang akan datang selarut ini? Setelah ragu-ragu, kamu tetap membuka pintu. Dan ternyata yang datang adalah Liu Ruyan dengan rambut hitam panjangnya yang lurus. Gaun putih, riasan yang indah dan manis. Namun kamu tahu betul bahwa di balik penampilan polos ini, tersembunyi hati yang mencintai kesia-siaan. Dia demi keuntungan, dapat naik turun di atas orang yang berbeda. Dan hari ini, dia sengaja berdandan sesuai dengan kesukaan pemilik asli. Jelas ada sesuatu yang dia inginkan. Memikirkan hal ini, wajahmu langsung menjadi gelap. Dengan dingin bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Ruyan tampaknya tidak peduli dengan ketidakpedulianmu. Dia tersenyum manis. Dengan akrab berkata, Paman Lin, sudah selarut ini. Tidak mengajakku masuk dan duduk? Nada bicaranya menunjukkan sedikit manja. Seolah-olah keretakan di antara kalian tidak pernah ada. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan di sini. Kamu tidak terpengaruh. Liu Ruyan menatap mata basahmu. Sedikit kemerahan. Terlihat sangat menyedihkan. Paman Lin. Aku merindukanmu. Kau mencibir. Mengejek. Liu Ruyan. Jika aku tidak salah ingat, kita sudah putus 3 bulan lalu. Kau sudah tidur dengan pria lain. Sekarang berpura-pura penuh kasih sayang. Tidakkah kau merasa itu konyol? Alis Liu Ruyan bergetar. Air mata tak terkendali mengalir turun. Dia tersedak dan berkata, Lin Shu, aku menyesal. Setelah putus, baru aku mengerti betapa pentingnya kau bagiku. Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan orang-orang itu. Jika kau keberatan, aku bisa melakukan operasi perbaikan selaput darah. Aku jamin seluruh jiwa dan ragaku hanya untukmu. Seseorang seperti dirimu sedikit banyak merasa diejek. Orang-orang itu bahkan dengan malu-malu menatapnya dengan jijik. Kemudian dengan sinis menunjuk Liu Ruyan. Apa aku terlihat seperti tukang daur ulang sampah? Liu Ruyan belum pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupnya. Sebenarnya, hari ini bukan kemauannya untuk datang. Setelah konser selesai, Yang Wei mengadakan ringkasan untuk mereka. Selama pertemuan kecil, dia dengan gencar memuji lagu Gu Yongze. Juga menyebutkan ingin mengontrakmu.
Pikiran Liu Ruyan langsung linglung. Dia langsung mengungkap bahwa kau dan dia saling kenal. Dan bisa membantu menengahi. Jadi dia datang menemuimu hari ini. Dia mendapat instruksi dari Yang Wei. Sebelum datang, Liu Ruyan yakin kau masih mencintainya. Asalkan dia meneteskan beberapa tetes air mata. Kau akan luluh dan menyetujui semua permintaannya. Siapa sangka kau seperti orang yang berbeda. Kebaikan di masa lalu. Kelembutan menghilang tanpa bekas. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam menekan amarah di rongga dadanya. Dia maju selangkah. Ingin meraih tanganmu. Lin Shu. Kau segera mundur, jangan sentuh aku, kau kotor. Namun, yang tidak kau duga adalah, Liu Ruyan tiba-tiba berlutut dengan bunyi gedebuk. Liu Ruyan. Apa maksudmu? Kamu belum pernah hidup seperti ini untuk menekan para tahanan, Paman Lin. Aku tahu kamu masih marah padaku. Tapi percayalah padaku. Aku benar-benar hanya seorang pemberani sesaat. Kamu juga tahu. Perusahaan manajemen datang ke akademi beberapa kali untuk memilih trainee. Jelas aku lebih cantik dari yang lain. Lebih berbakat. Tapi aku selalu gagal terpilih. Itu karena aku tidak punya latar belakang. Jadi aku tidak punya kesempatan. Ketika Paman Lin berpura-pura menyedihkan, Liu Ruyan akan mendongak untuk mengamati reaksimu. Bersiaplah untuk menyesuaikan nada dan ekspresimu kapan saja. Tapi setelah berbicara begitu lama, aku masih menemukan. Kamu semua menonton pertunjukan. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Dia sedikit tidak bisa melanjutkan aktingnya. Kamu menonton dengan penuh minat. Jangan berhenti. Lanjutkan berakting dengan keterampilan alami ini. Menyanyi adalah bakat yang sia-sia. Langsung saja syuting film. Mungkin kamu akan menjadi ratu film. Liu Ruyan tersedak. Menatapmu dengan kesal. Paman Lin, kamu telah berubah. Lebih dari sekadar berubah? Pemilik aslinya langsung menghilang. Kamu mencibir dalam hati. Karena kamu tidak mengatakannya. Kalau begitu, itu akan tiba. Aku berkata Liu Ruyan. Orang pergi ke tempat yang tinggi. Siapa yang pergi ke tempat yang rendah? Kamu merasa tidak punya masa depan bersamaku. Ingin putus? Aku benar-benar bisa mengerti. Tapi kamu berselingkuh untuk naik. Mencintai kesenangan duniawi. Dan masih berpura-pura terpaksa. Sekarang kamu masih ingin aku menerima dengan toleran. Bukankah ini tipikal munafik? Kamu membalas dengan marah tanpa basa-basi. Mungkin karena kamu tertusuk rasa sakit. Liu Ruyan tiba-tiba berdiri. Dia menghapus semua kepalsuan di wajahnya. Jika kamu menunjukkan keterampilan, cintai kesenangan duniawi. Hehe, Paman Lin. Kamu bilang padaku. Wanita mana di dunia ini yang tidak mencintai kesenangan duniawi? Apa salahnya mencintai kesenangan duniawi? Kemuliaan dan kekayaan. Siapa yang tidak menikmatinya? Aku tidak mencuri. Aku juga tidak merampok. Sampai hari ini semua yang aku dapatkan adalah hasil kerja kerasku sendiri. Aku ingin hidup enak. Apakah menikahi orang kaya itu melanggar hukum? Liu Ruyan tidak terima. Kenapa orang lain bisa memakai barang-barang mewah? Berwisata keliling dunia dengan merek-merek terkenal. Sementara dia hanya bisa menjadi pekerja kantoran dari jam 9 sampai jam 5. Ada 3,5 miliar pria di seluruh dunia. Tolong jangan menangkap satu domba saja. Baik. Karena kamu merasa dirimu tidak salah. Jangan merusak orang lain lalu datang membuatku jijik. Aku benar-benar tidak setuju denganmu. Pandangan dunia Liu Ruyan yang berantakan dan aturan tidak tertulis. Ternyata begitu percaya diri. Benar-benar kemerosotan moral. Tidak heran semua orang berkata. Guru Chen mungkin Liu Ruyan yang paling bersih di industri hiburan sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Paman Lin? Alasanmu begitu luhur. Hanyalah karena kamu kekurangan kemampuan untuk berbuat jahat. Kamu terpaksa disiplin karena kemiskinan. Bukan berarti kamu bermoral tinggi.
Jika ada seseorang yang memberimu uang, dengan syarat kamu tidur dengannya. Saat menghadapi 50.000 atau 100.000, kamu bisa dengan tegas dan tanpa ragu menolaknya. Tetapi jika mereka memberimu jutaan atau puluhan juta, melanggar prinsip adalah aturannya. Aku tidak percaya saat menghadapi godaan besar. Ada beberapa orang yang bisa mempertahankan prinsip. Wanita mana yang ingin bertahan hidup dalam celah dan mencari nafkah di bawah tongkat? Ketika Liu Ruyan dipermainkan, dia juga merasa mual dan ingin muntah. Tetapi apa yang disebut kesempatan di dunia ini? Harga dirinya sudah ditandai secara diam-diam. Jika kamu tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa melakukan apapun, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan. Jika kamu datang hari ini untuk membicarakan ini denganku, kamu bisa pergi. Aku sama sekali tidak mungkin rujuk denganmu. Kamu sudah terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Liu Ruyan lagi. Orang yang pandangan hidupnya buruk sampai ke tulang. Apapun yang kamu katakan hanyalah buang-buang waktu. Selain itu, dia adalah mantan pacar pemilik aslinya. Bukan kamu sendiri yang berkencan. Melihat ekspresi acuh tak acuh di wajahmu, Liu Ruyan tahu bahwa rekonsiliasi tidak mungkin lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk melakukan yang terburuk. Paman Lin, aku tidak akan bertele-tele lagi. Kali ini Yang Wei yang menyuruhku untuk mencarimu. Perusahaan Wuyo ingin menandatangani kontrak denganmu. Jadi kamu bertanya-tanya mengapa Liu Ruyan tiba-tiba datang untuk berbaikan? Ternyata dia melihat nilai pada dirinya sendiri. Benar saja, dia adalah wanita yang mengutamakan keuntungan. Aku tidak tertarik dengan industri hiburan, terutama perusahaan yang ada dirimu. Itu akan membuatku merasa jijik. Kamu tidak ingin melihatnya lagi sedetik pun dan berbalik untuk pergi. Tetapi Liu Ruyan dengan cepat menghentikannya. Sebagai pilihan kedua, jika penandatanganan kontrak tidak berhasil, aku ingin hak cipta lagu, Gu Yongze. Kamu benar-benar tidak bisa menahan tawa pada Liu Ruyan. Bagaimana kamu bisa dengan percaya diri memintaku untuk memberikan hak cipta? Kulit wajahmu setebal tembok kota. Kamu tidak menghiraukan sindiranku? Liu Ruyan mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan dari tasnya. Paman Lin, kamu membenciku. Tapi aku tidak membenci uang, kan? Baik bagi hasil maupun pembelian putus, Wuyo memberikan harga terbaik untukmu. Kamu menolak dengan wajah dingin. Pergilah. Aku juga tidak akan menjualnya padamu, Liu Yanyan. Tertawa bersamaku adalah omong kosong. Kamu bahkan tidak melihatnya, dan langsung mengatakan bahwa kamu tidak akan menjualnya kepada Wuyo. Tetapi harga bagi hasil 30-70 ini, kamu sama sekali tidak akan rugi. Wen Yan, kamu juga mengakui bahwa harga yang ditawarkan pihak lain memang sangat tinggi. Dan niat baik mereka memang cukup. Tetapi kamu dengan tidak sabar mendorong kontrak itu. Aku sudah bilang, aku tidak akan menjualnya. Liu Ruyan, seperti melihat orang idiot. Melihatmu kenapa tidak menjual? Kamu hanyalah orang biasa. Gu Yongze di jarimu akan menghancurkan kekhawatiran. Ada sumber daya dan koneksi yang tidak hanya dapat memaksimalkan nilai lagu ini, tetapi juga memungkinkanmu mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Kamu sama sekali tidak goyah. Bagaimana dengan bagi hasil 30-70? Aku bilang tidak dijual. Berarti tidak dijual. Liu Ruyan tertawa. Giok yang cocok dengan drama tiba-tiba tersapu bersih. Dia menggoyangkan kontrak di tangannya. Paman Lin, aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu yakin tidak menjual? Kamu baru saja hendak menutup pintu. Tetapi tiba-tiba sebuah suara terdengar di samping tidak menjualmu. Menoleh untuk melihat. Wanita itu bertubuh tinggi. Gaun panjang menonjolkan sosoknya yang indah. Wajahnya bersenjata lengkap dan tidak bisa melihat wajah aslinya. Dia membawa 2 tas hadiah. Langsung menuju. Keduanya disenggol oleh seseorang. Ekspresi Liu Ruyan tidak baik. Siapa kamu? Wanita itu melepas topinya.
Melepas kacamata hitamnya. Menampakkan wajah polos tingkat dewa. Mata Anda berbinar karena kagum. Zhang Bichen adalah idola langka di dunia musik yang memiliki penampilan dan kemampuan yang sepadan. Sepasang mata yang menarik berkilauan abu-abu. Ditambah dengan kulit merah muda yang bisa diperas airnya. Dibandingkan dengan keanggunan dan ketenangan di konser. Zhang Bichen yang tanpa riasan memiliki sedikit lebih banyak kemurnian dan kelincahan. Namun, dia seharusnya tidak bersembunyi dan menonton drama selama ini. Kamu menyipitkan mata. Sudah berapa lama kamu di sini? Zhang Bichen berbohong tanpa mengubah ekspresinya tidak lama. Sebenarnya, ketika dia datang, dia kebetulan melihat Liu Ruyan berlutut adegan besar seperti itu. Zhang Bichen secara alami tidak enak untuk muncul. Jika bukan karena wanita ini membujukmu untuk menandatangani kontrak. Dia tidak berencana untuk keluar secepat ini. Zhang Bichen. Bagaimana bisa kamu? Liu Ruyan tidak berani percaya. Melihat bolak-balik pada kalian berdua. Mengapa Zhang Bichen ada di sini? Kapan mereka berhubungan? Dia menggigit bibirnya dan menoleh untuk melihatmu. Aku bilang kenapa kamu berubah, perasaanmu benar-benar ingin jatuh. Aku pikir kamu sangat mulia. Ternyata tidak lebih dari itu. Ekspresimu tenggelam. Kebencian di matamu. Tidak menyembunyikan Liu Ruyan. Aku benar-benar mengenalmu sejak lama. Aku akan mengatakannya. Jangan menghina Zhang Bichen. Jelas sekali dia menyerahkan dirinya dengan murah. Tetapi melihat orang lain sama bobroknya denganmu. Liu Ruyan sangat tersengat oleh tatapanmu. Seolah-olah rahasia di lubuk hatinya terungkap di bawah sinar matahari. Kotor? Tidak bisa bersembunyi. Melihat Zhang Bichen yang cerah dan bersih di sisimu lagi. Benih ekstrim? Tumbuh dengan liar di hati Liu Ruyan. Jika mereka tidak ada hubungan. Lalu bagaimana dia bisa berada di sini? Zhang Bichen mengerutkan kening. Apakah aneh aku berada di sini? Sebuah lagu bagus, Qian Jia Zheng, seorang penyanyi solo, adalah karya yang bagus. Tentu saja aku tidak ingin melewatkannya, Liu Ruyan tercengang. Apakah kamu juga di sini untuk membeli Banma? Apakah lagu ini benar-benar bagus? Oke. Bahkan Ratu Surgawi secara pribadi datang untuk mengirim dan sebagainya. Jika hak cipta dibeli oleh Zhang Bichen, bagaimana dia akan menjelaskan kepada perusahaan? Perasaan sekarang tidak dapat dinegosiasikan. Kemudian keuntungan tidak boleh hilang. Aku tidak tahu peringkat apa yang akan diberikan Ratu Surgawi Bicheng. Zhang Bichen memandang Liu Ruyan dengan ekspresi Bei Sanqi. Cheng juga berani mengatakan bahwa dia sangat tulus. Apakah kamu pikir lagu ini adalah jalur perakitan yang dapat dilihat di mana-mana di pasar? Karya bagus seperti itu. Pembagian 3/7 adalah penghinaan baginya. Liu Ruyan tersentak. Kerutan di hatiku. Melihat sikap percaya diri Zhang Bichen jelas lebih dari sekadar pembagian 3/7 sebelumnya. Pembagian ideal yang diberikan Yang Wei adalah 3/7. Jika benar-benar tidak berhasil, itu bisa diturunkan menjadi 4/6. Dia tersenyum. Dengan berpura-pura tenang, dia mencoba untuk menguji Ratu Surgawi Bicheng yang begitu meremehkan harga Huan Yu. Mungkinkah kamu bisa sampai ke rumah? Dia dengan sengaja mengatakannya dengan tinggi. Benar saja. Zhang Bichen menggelengkan kepalanya seperti yang dia inginkan. Liu Ruyan menghela nafas lega. Karena semua orang adalah pembagian 4/6. Itu berarti dia masih punya kesempatan. Detik berikutnya, Liu Ruyan tahu bahwa dia terlalu cepat senang. Jika hanya berbicara tentang bagi hasil, saya bisa memberikan bagi hasil 30-70. Tetapi Paman Lin menipu saya. 3. Zhang Bichen berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin? Liu Ruyan berseru. Dia menatap Zhang Bichen dengan ekspresi seperti orang gila. 7. Pembagian 30% di pasar. Kapanpun, tidak mungkin ada harga seperti ini. Kapan nilai seorang produser musik menjadi begitu tinggi? Apalagi Paman Lin hanyalah seorang pendatang baru. Karena saya mengatakan itu adalah karya yang bagus. Setidaknya bagi hasil 70-30. Layak untuk nilai lagu ini.
Sang Bichen menatapmu dengan ketulusan penuh. Tentu saja, jika Paman Lin masih tidak puas, kita bisa membahasnya lagi. Lagi pula, kali ini saya datang untuk menjalin pertemanan. Implikasinya, bagi hasil 70-30 bukanlah harga tertinggi. Liu Ruyan benar-benar tidak bisa mengerti sekarang. Dia bergumam. Kamu berbohong padaku. Benar kan? Hanya sebuah lagu. Bahkan jika itu tingkat master. Industri hiburan tidak pernah menawarkan harga seperti ini, bukan hanya Liu Ruyan. Tidak percaya. Bahkan kamu agak terkejut sekarang. Meskipun kamu tahu bahwa Lonely Wanderer memang berharga. Tetapi jika bekerja sama dengan perusahaan agensi, pihak lain dapat menawarkan bagi hasil 50-50 sudah sangat tulus. Meskipun kamu tidak pernah berpikir untuk menjual hak cipta. Tetapi harus dikatakan bahwa Ratu Zhang ini memang memiliki visi yang bagus. Kamu datang kali ini hanya untuk membahas ini denganku, Zhang Bichen. Tidak menyembunyikannya. Langsung mengatakan tujuan hari ini. Paman Lin, kedatangan saya kali ini untuk kerja sama hak cipta adalah yang kedua. Yang terpenting saya ingin membahas masalah kontrak dengan Anda. Kontrak? Ternyata kontrak lagi. Apa bagusnya Paman Lin? Mungkinkah saya benar-benar melewatkan saham yang sangat potensial? Saat ini. Sedikit kelelahan. Benar? Paman Lin tadi berkata. Tidak ingin masuk ke lingkaran hiburan. Mengenal Paman Lin sudah lama. Dia tidak pernah berbohong. Menjadi ratu pasti juga akan ditolak sepertinya. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan. Wajahnya kembali tersenyum. Jadi kamu juga ingin tanda tangan kontrak? Paman Lin? Sayang sekali. Paman Lin tadi berkata. Dia tidak ingin masuk ke lingkaran hiburan. Kau meliriknya dengan jijik. Ekspresinya itu benar-benar dibuat-buat. Jadi kau berbalik dan mengundang Zhang Bichen masuk. Zhang Bichen? Kau masuk dulu, kerjasamanya bisa kita bicarakan nanti. Zhang Bichen mengangguk. Membawa barang-barang dan masuk dengan berani. Melihat sosok Zhang Bichen menghilang di balik pintu. Senyum di wajah Liu Ruyan langsung retak. Paman Lin? Apa maksudmu? Kenapa dia boleh masuk? Aku tidak boleh masuk. Aku juga mau masuk. Setelah berbicara, Liu Ruyan ingin ikut masuk. Kau menyampingkan tubuhmu dan langsung menghalangi dia. Liu Ruyan. Kau sudah cukup membuat keributan, belum? Tidak cukup, Liu Ruyan berteriak dengan keras. Kenapa aku harus melakukan segalanya? Bahkan rela mengorbankan harga diri untuk mendapatkan sesuatu? Sedangkan kau tidak perlu melakukan apapun. Sudah ada orang yang menawarkannya kepadamu. Dendam yang sudah lama terpendam. Sekarang meledak seperti asap. Dan Liu Ruyan kehilangan akal sehat. Mulai berbicara tanpa berpikir. Paman Lin? Jika kau tidak mengizinkanku masuk, aku akan menyebarkan kejadian hari ini. Kau memperingatkan Liu Ruyan dengan wajah muram. Tahukah kau apa yang kau katakan? Liu Ruyan menantangmu. Kurasa media pasti sangat tertarik dengan berita tentang Ratu Zhang Bichen keluar masuk apartemen pria lajang. Kau menunjuk ke atas kepala. Kecepatan bicaramu tidak cepat. Namun setiap kata terasa dingin. Liu Ruyan sudah melihatnya dengan jelas, bukan? Di sini ada kamera. Semua yang terjadi barusan. Semua direkam dengan lengkap oleh kamera. Jika aku tahu kau menyebarkan rumor, sekalipun hanya sedikit, aku akan merilis video ini. Membuatmu hancur dan dicemooh banyak orang. Liu Ruyan sedang tinggal di rumah Paman Lin. Kau mengancamku. Kau menatap Liu Ruicheng dengan dingin. Bukankah kau yang mengancamku duluan? Terakhir, aku menasihatimu. Menari di puncak piramida. Tidak semudah yang kau bayangkan. Karena hal-hal yang bisa didapatkan hanya dengan tidur. Mungkin bisa hilang hanya dengan sekali jatuh. Selesai berbicara. Tanpa peduli reaksinya. Kau langsung berbalik dan kembali ke dalam rumah.
Setelah masuk, Sang Bichen dengan penasaran melihat sekeliling. Rumahnya tidak besar. Perabotnya juga agak tua. Tapi ditata dengan bersih dan rapi. Terlihat cukup hangat. Yoyo sudah terbangun karena pertengkaran di luar. Saat ini dia sedang bersembunyi di balik sofa, mencuri pandang. Kakak, siapa kamu? Dia merasa kakak cantik di depannya agak familiar. Tapi dia tidak ingat siapa dia. Baru kemudian Zhang Bichen menyadari mata besar Yoyo yang terhalang sofa, berkedip-kedip, sangat lucu hingga meledak. Zhang Bichen yang menyukai anak-anak langsung terpesona. Wah, adik, kau sangat lucu. Halo, aku Zhang Bichen. Yoyo berkedip. Baru kemudian mengenali Zhang Bichen. Dia membelalakan mata dan menutup mulutnya. Berseru, kau bintang besar Zhang Bichen. Zhang Bichen mengangguk. Berjalan mendekat. Dan meletakkan hadiah di atas meja kopi. Katakan pada kakak, sayang. Siapa namamu? Namaku Yoyo. Yoyo dengan patuh menjawab, Zhang Bichen berjongkok, sejajar dengan pandangannya. Apakah kau adik yang diceritakan Paman Lin? Pemilik boneka kelinci, Yoyo, menggelengkan kepala. Nai Sheng menjelaskan. Kamu salah bicara. Paman Lin? Bukan kakakku. Dia adalah pamanku. Tetapi boneka kelinci itu milik pamanku. Jadi ternyata bukan adik perempuannya? Zhang Bichen melihat sekeliling. Apakah ayah dan ibumu sudah bekerja? Yoyo sedikit kesepian. Yoyo belum pernah bertemu ayah dan ibunya. Mereka meninggal 3 bulan lalu. Yoyo sekarang hanya memiliki seorang paman sebagai keluarga. Anak kecil seperti ini sudah kehilangan ayah dan ibunya. Sungguh menyedihkan. Maafkan aku. Kakak Bichen tidak sengaja menyinggung kesedihanmu. Begini saja. Kakak Bichen memberimu hadiah kecil. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Bagaimana? Dia mengeluarkan hadiah berwarna merah muda. Ini adalah pernak-pernik kecil seperti jepit rambut yang diberikan sponsor. Buka dan lihat apakah kamu menyukainya, berikan padaku. Melihat hadiah yang dikemas dengan indah di depannya. Yoyo sedikit tersanjung. Tetapi dia masih menggelengkan kepalanya. Kakak Bichen, aku tidak bisa menerimanya. Paman berkata. Tidak ada imbalan tanpa usaha. Tidak boleh mengambil barang orang lain dengan sembarangan. Anak yang sangat penurut dan pengertian. Zhang Bichen semakin menyukainya. Dia membelai kepala Yoyo. Itu orang lain. Tapi kita kan teman? Yoyo membelalakan matanya. Kita berteman. Selebriti besar di TV datang ke rumahnya dan ingin berteman dengannya. Rasanya seperti mimpi. Melihat mata Yoyo yang polos dan jernih. Zhang Bichen benar-benar ingin memasukkannya ke dalam karung dan membawanya pulang. Iya. Berteman saling memberi hadiah itu wajar. Sini, kakak Bichen buka untuk melihat. Yang kamu lihat saat masuk adalah gambar mereka berdua berbisik-bisik. Melihatmu, Yoyo dengan gembira mengangkat kotak itu tinggi-tinggi. Paman, kakak Bichen memberiku jepit rambut. Sangat cantik dan berkilauan, matamu sangat tajam. Sekilas kamu bisa melihat bahwa di dalam kotak itu ada barang-barang perempuan kecil. Berkilau-kilau? Sepertinya harganya tidak murah. Kamu sedikit mengernyit. Dan menatap Zhang Bichen dengan tidak setuju. Yoyo masih kecil. Bagaimana kamu bisa memberinya barang yang begitu berharga? Mata Zhang Bichen berkedip. Ini semua hadiah kecil dari sponsor. Tidak mahal, lihat apakah dia masih menatap hiasan rambut itu. Dia bergeser untuk menghalangi. Dan sekalian mengalihkan topik pembicaraan. Apakah mantan pacarmu sudah pergi? Tidak tahu. Aku tidak tahu saat ini. Yoyo mengambil alih pembicaraan. Paman, aku lapar dan ingin makan pangsit. Kamu melirik waktu. Kemarin makan malamnya agak awal. Wajar kalau lapar pada jam segini, jadi kamu memberi isyarat. Setelah Zhang Bichen duduk, dia pergi ke dapur. Beberapa belas menit kemudian,
Kamu membawa 2 piring besar pangsit. Ayo, Yo-Yo, kamu berlari dengan gembira. Berlari ke sisi meja makan. Tidak lupa bertanya kepada Zhang Bichen, Kak Bichen. Apakah kamu sudah sarapan? Zhang Bichen tanpa sadar menjawab. Tidak, aku sedang diet, bagaimana aku bisa makan? Kamu melihatnya dari atas ke bawah. Zhang Bichen kemudian mengerutkan kening. Kamu sudah kurus, tidak perlu diet. Jangan bilang tidak makan. Perutmu akan sakit. Sulit sekali untuk membuatnya sedikit lebih baik. Jika kamu merasa jijik, aku akan makan sedikit denganmu. Wajah Guan penuh perhatian dan lembut. Tentu saja, Zhang Bichen tidak menolak. Setelah dipikir-pikir, konsernya sudah selesai. Benar juga, tidak perlu diet lagi. Kalau begitu, aku akan makan sedikit. Maaf merepotkanmu. Kamu kembali ke dapur. Mengambil 1 set sumpit lagi. Mereka bertiga duduk seperti sebuah keluarga. Makan pangsit bersama. Yo-Yo melihatmu dan kemudian melihat Zhang Bichen. Merasa bahwa mereka berdua sangat cocok. Matanya berputar-putar. Tiba-tiba berkata dengan riang. Kak Bichen, apakah kamu punya pacar? Setelah Zhang Bichen menelan pangsit, dia berkata, tidak, kakak belum pernah berpacaran. Kau menatap dengan heran. Kau belum pernah jatuh cinta. Zhang Bichen melotot. Tatapan apa itu? Aku belum pernah jatuh cinta. Apakah itu aneh? Kau cepat-cepat menjelaskan tidak. Aku hanya merasa dengan kondisimu. Pasti banyak pengejar yang berkualitas di sekitarmu. Zhang Bichen tidak menyembunyikannya. Memang banyak pengejar. Tetapi saat ini belum bertemu yang cocok. Awalnya karena masih muda. Fokus sepenuhnya hanya pada musik. Setelah sadar, menemukan bahwa lingkaran hiburan adalah kuali besar. Campur aduk. Hubungan pria dan wanita yang kacau balau sudah terlalu sering terlihat. Keinginan untuk cinta secara alami menjadi meluas di dalam lingkaran dan dia terkenal sulit dikejar. Sebenarnya tidak mengenal Zhang Bichen. Tahu semua? Dia cukup konservatif dalam hal cinta. Lebih baik tidak ada daripada sembarangan. Yo-Yo menyela. Paman lajang. Kakak Bichen juga lajang. Bagaimana kalau kalian berdua cocok? Anak kecil, banyak makan. Sedikit bicara. Kau langsung menyuapkan pangsit. Memotongnya. Dan menatapnya dengan peringatan. Karena paksaan. Yo-Yo harus menelan kembali kata-kata yang ada di mulutnya. Dengan bibir cemberut menatapmu. Zhang Bichen melihat ekspresinya yang sedih. Melirikmu? Dia masih kecil. Kenapa kau galak? Yo-Yo patuh, jangan pedulikan pamanmu, kakak akan menemanimu mengobrol. Yo-Yo menyeringai. Memperlihatkan 2 gigi taring yang lucu. Melihat keduanya makan sambil bercanda dan tertawa. Kau benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kau tidak menyangka Zhang Bichen sangat menyukai Yo-Yo. Sebenarnya pemilik asli sebelumnya pernah membawa Liu Ruyan ke rumah sekali. Setelah masuk, bahkan belum sempat duduk. Liu Ruyan mencari alasan. Setelah pergi, dia tidak pernah mengunjungi pemilik asli lagi. Meskipun melihat jijik tersembunyi di matanya. Tetapi tetap memilih untuk mengabaikannya. Sebagai perbandingan, Zhang Bichen sangat murah hati dan tidak memiliki kesan tinggi seperti diva yang dibayangkan. Setelah makan pangsit, di sofa ruang tamu, Zhang Bichen menerima cangkir teh yang Anda berikan dengan kedua tangan dan langsung ke intinya. Paman Lin, maksud kedatangan saya. Sudah saya katakan dengan jelas di depan pintu. Saya tidak akan berbasa-basi. Mari kita langsung ke intinya. Dia mendorong sebuah dokumen. Kami adalah pihak yang datang untuk mencari kerjasama. Saya akan menunjukkan ketulusan kerja sama kami terlebih dahulu. Ini adalah informasi internal perusahaan kami, Huayu. Sebelum membahas kerjasama,
Anda dapat memahami kekuatan perusahaan kami terlebih dahulu. Anda tidak mengambilnya dan berdeham. Nona Bicheng, Zhang Bichen tersenyum dan menyela. Panggil saja saya Bicheng, yang berarti pasti berhasil. Anda mengikuti saja. Anda sebelumnya mengatakan bahwa kali ini Anda tidak hanya menginginkan hak cipta Wu Yongze, tetapi juga ingin menandatangani kontrak dengan saya. Kan? Benar? Saya dan perusahaan saya sangat menghargai hak Anda. Jadi, Kak, kami orangnya seperti itu. Kami lebih lagi. Zhang Bichen sekali lagi mengeluarkan sebuah dokumen. Ini adalah kontrak kerjasama yang diberikan perusahaan kepada Anda. Jangka waktu kontrak sementara ditetapkan 5 tahun. Rasio pembagiannya adalah 55. Jika kemampuan bisnis Anda cukup menonjol, perusahaan dapat menyesuaikan tunjangan di kemudian hari. Selama masa kontrak, perusahaan akan bertanggung jawab atas sumber daya dan perencanaan Anda. Memiliki hak agen eksklusif Anda. Pembagian rinci tanggung jawab dan kewajiban ada di dalam kontrak. Anda dapat mengajukan saran apapun. Kita bisa bernegosiasi perlahan. Anda menatap Zhang Bichen dengan sedikit perbedaan. Perusahaan Anda dapat menyetujui kontrak ini? Perusahaan hiburan buka untuk berbisnis, bukan untuk beramal. Kontrak ekonomi kami paling pendek 3-5 tahun. Paling lama 15-20 tahun. Tetapi untuk pendatang baru, perusahaan membutuhkan banyak investasi di awal. Menanggung risiko yang lebih besar. Sebagian besar pendatang baru menandatangani kontrak super panjang. Dulu jangka waktu kontraknya mencapai 15 tahun. Sedangkan bagian yang didapat hanya 30%. Sebagai perbandingan, persyaratan yang diajukan Zhang Bichen sangat menggiurkan. Zhang Bichen tidak menyembunyikan perusahaannya. Artis lain memang tidak memiliki perlakuan yang begitu tinggi. Tapi aku percaya pada nilaimu. Jadi aku berusaha keras untuk memperjuangkannya ke level tinggi. Dan akhirnya memfasilitasi kontrak ini. Zhang Bichen percaya pada penilaiannya. Ada banyak penyanyi yang bisa menyanyikan lagu Gu Yongze dengan baik. Tetapi hanya Lin Shu yang bisa menulis lagu ini. Yang lebih berharga adalah Lin Shu tidak hanya memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Kemampuan menyanyinya juga luar biasa. Penampilannya juga sangat menonjol. Zhang Bichen memperhatikan aktingmu dengan seksama. Dengan percaya diri berjanji. Lin Shu hanya membutuhkan 3 tahun. Selama kamu menandatangani kontrak denganku, aku jamin dalam 3 tahun perusahaan akan mengerahkan semua sumber daya yang baik untuk mengangkatmu ke posisi Raja Surgawi. Zhang Bichen di meja perundingan tersenyum dengan percaya diri dan terbuka. Ratu Surgawi. Aura yang kuat. Gaya kakak perempuan yang lengkap. Kamu menatapnya dalam-dalam, Bicheng. Sebenarnya, ini baru pertemuan kedua kita. Kamu hanya pernah mendengar satu laguku. Kamu sangat mempercayaiku. Zhang Bichen mengangguk. Dengan tatapan membara. Aku percaya, menurutku dengan kemampuanmu. Selama kamu memiliki tim yang tepat. Seiring waktu, kamu pasti akan menjadi bintang kekuatan yang menjadi pusat perhatian di dunia musik. Raja Surgawi, ketulusan pihak lain sangat penuh. Kamu secara alami juga tersentuh di dalam hatimu. Kamu menyesap teh. Setelah tenang, kamu berkata kepada Zhang Bichen. Terima kasih banyak atas pengakuanmu terhadapku. Tapi aku sangat menyesal. Aku tidak bisa menandatangani kontrak denganmu, senyum Zhang Bichen terpampang di wajahnya. Sejujurnya, saat ini dia merasa kamu agak tidak tahu berterima kasih. Mengapa? Kamu menghela napas mahal? Perusahaan benar-benar sangat tulus. Alasan saya tidak menandatangani kontrak bukan karena saya tidak puas dengan. Tetapi karena saya saat ini benar-benar tidak tertarik pada industri hiburan. Alis Zhang Bichen sedikit berkerut. Menatapmu dengan cermat mencoba menemukan jejak kebohongan. Tetapi dia tidak melihat apapun. Tidak diragukan lagi. Kamu pasti menyukai musik. Jika tidak, kamu tidak akan menulis lagu.
Dan kamu juga tidak akan masuk akademi seni. Karena kamu memilih musik. Maka kamu seharusnya memiliki ide tentang industri hiburan. Mengapa kamu malah begitu menolaknya? Paman Lin, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak ingin masuk ke industri hiburan? Kamu juga tidak menyembunyikannya dan menghela napas. Bei Cheng, kamu telah berkecimpung di industri hiburan selama 10 tahun. Pasti sangat memahami kekacauan yang merajalela di industri hiburan. Paman Lin, saya tahu bahwa lingkungan di industri hiburan memang kacau. Tetapi perusahaan kami sebagai salah satu dari 3 raksasa hiburan domestik memiliki sumber daya dan jaringan yang kuat. Dengan perusahaan sebagai pendukung. Selama kamu menandatangani kontrak dengan saya pasti tidak akan membiarkan hal-hal berantakan itu mendatangimu. Kamu masih tidak mempercayai Yo-Yo. Perusahaan kami akan mengatur pengasuh khusus untuk merawatnya. Kamu dapat fokus pada musik dan menunggu kesuksesan. Kata-kata pembukaan Zhang Bichen diucapkan dengan sangat indah. Sayangnya ide-idemu tidak berubah. Saya tidak menyangkal bahwa memasuki industri hiburan dapat membuat orang sukses. Dengan cepat mengubah kelas sosial. Tetapi jika ingin memakai mahkota, harus menanggung bebannya. Saya sangat menikmati hidup saya saat ini. Jika saya menandatangani kontrak, saya akan kehilangan kebebasan saya. Setiap gerakan akan terpapar di bawah lensa. Di mana-mana dikerumuni orang. Saya tidak ingin mengganggu kehidupan yang tenang ini. Zhang Bichen menatapmu dalam-dalam setelah mendengar ucapanmu. Setelah berbicara, dia menemukan bahwa kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang industri hiburan ketika dia datang. Dia tidak menyangka bahwa penandatanganan kontrak akan sesulit ini. Bagaimanapun, dia adalah ratu populer yang datang secara pribadi. Dengan kondisi yang ditawarkan begitu baik. Namun saya malah ditolak dengan ditampar wajah. Namun, orang ini adalah Paman Lin. Jika bukan karena Zhang Bichen. Baru sedikit tidak senang. Sudah langsung pergi dengan marah. Ming Mei berpikir dalam-dalam. Dia memutuskan untuk mengubah strategi. Zhang Bichen meregangkan pinggangnya dan tangannya meraih ponsel di meja teh. Jarimu menunjuk dan menghitung 2 kali di atasnya. Paman Lin, apakah kamu belum melihat Weibo hari ini? Tatapanmu tertuju pada kertas putih bersih itu. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Video dirimu bermain musik dan bernyanyi di konserku kemarin diedit dan diunggah oleh penggemar. Dan sudah menyebar dengan gila di internet. Wajahmu menjadi muram. Segera keluarkan ponselmu dan periksa. Zhang Bichen menyesap teh. Membasahi tenggorokannya. Lalu dengan tenang menambahkan. Sebelum aku datang, kamu sudah masuk ke daftar pencarian teratas. Perkiraan popularitasmu yang sedang naik saat ini mungkin sudah mencapai 5 besar. Kamu dengan cepat menggeser ponselmu dan sekilas melihat, topik terpanas sudah masuk ke daftar pencarian teratas. Ketiga, di kolom komentar, selain memujimu, juga muncul banyak teori konspirasi. Ada yang menebak. Kamu dan penyelenggara melakukan promosi bersama. Ada juga yang mencurigai latar belakangmu yang kuat. Yang paling membuatmu tak bisa berkata-kata adalah ada netizen iseng yang menyeretmu dan mengikatmu dengan grup idola muda. Dan dengan sengaja atau tidak sengaja saling menjatuhkan. Kali ini benar-benar kacau. Kamu ditarik keluar oleh penggemar idola muda dan dicambuk habis-habisan. Saat ini wajahmu hitam seperti dasar panci. Hal yang paling dikhawatirkan akhirnya terjadi. Zhang Bichen mengeluarkan amplop coklat dan memberikannya kepadamu. Ini adalah formulir permohonan hak cipta. Kamu bisa mendaftar sesuai persyaratan agar berlaku. Kamu menerimanya dan membukanya. Di dalamnya ada formulir permohonan hak cipta untuk Gu Yongze, pahlawan kesepian. Zhang Bichen kali ini memang datang untuk meminta maaf. Hari ini anggap saja aku berutang budi pada kalian. Lain kali aku akan mengajak kalian makan bersama. Zhang Bichen tidak puas dan mendengus pelan. Dengan nada manja yang sombong. Maksudmu aku membantumu sebanyak ini hanya dengan 1 kali makan. Kau ingin menyingkirkanku? Kamu tersenyum. Memasukkan kembali dokumen itu dan menyimpannya. Lalu kamu ingin bagaimana?
Zhang Bichen dengan pinggang rampingnya memasang sikap negosiator profesional. Paman Lin, kamu akan segera lulus, kan? Setelah lulus, kamu harus hidup. Harus merawat Yoyo. Selalu harus mencari pekerjaan untuk bertahan hidup, kan? Karena kamu tidak ingin merusak kehidupan yang tenang ini. Saya punya solusi yang saling menguntungkan di sini. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Kamu menyipitkan mata. Maksudmu beralih dari depan panggung ke belakang panggung. Zhang Bichen yang pintar tersenyum. Cantik dan menawan. Dengan kemampuanmu, kamu bisa menjadi produser musik. Dengan begitu, selain sesuai dengan keahlianmu, kamu juga tidak perlu tampil di depan umum. Juga dapat mempertahankan kehidupan yang tenang saat ini. Ibumu meletakkan cangkir teh dan merenung. Ini bukan ide yang buruk. Setelah beberapa saat, kamu mengangkat kepala dan memecah kesunyian. Bicheng, aku bisa bekerja sama denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, beban Zhang Bichen terangkat. Tubuh dan pikiran langsung rileks. Itu benar-benar hebat. Kamu pertama-tama menunjukkan sebagian dari kartu trufmu. Aku jujur padamu, aku masih punya karya di tangan. Dan tidak hanya satu. Zhang Bichen menatap tajam ke daftar. Bisakah saya melihatnya terlebih dahulu? Kamu menghitung dengan jari telunjuk, semua ada di sini. Aku hanya bisa menjamin padamu. Kualitas lirik dan lagu setiap lagu tidak kalah dengan Gu Yongze. Bang, Zhang Bichen sangat gembira. Tanpa sengaja menjatuhkan cangkir teh. Kamu dengan cepat mengangkat dan memindahkan dokumen. Menghindari air teh membasahi. Zhang Bichen tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana dengan dokumen itu. Pikirannya penuh dengan kata-katamu. Gu Yongze memukau selama setengah bulan. Kemudian, dalam semalam menyebar ke seluruh jaringan. Sekarang kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu masih memiliki karya bagus yang sebanding dengan Gu Yongze. Dan lebih dari satu penyanyi harta karun. Benar-benar penyanyi harta karun. Dia menatapmu dalam-dalam. Matanya berbinar. Paman Lin, aku tahu aku tidak salah lihat. Jangan terlalu senang dulu. Kamu menyiramnya dengan air dingin. Aku punya beberapa persyaratan yang agak ketat. Jika kamu bisa memenuhi semuanya, aku baru akan menandatangani kontrak denganmu. Zhang Bichen tidak mencabutmu. Karena kamu memiliki kekuatan seperti itu. Beberapa persyaratan khusus juga masuk akal. Dia menarik napas dalam-dalam. Ajukan saja. Aku akan berusaha semampuku untuk memenuhinya. Kamu mengangguk dan berkata, poin pertama, saat ini aku tidak berencana untuk tampil di depan publik. Hanya bekerja di belakang layar. Jadi setelah menandatangani kontrak, aku ingin menyembunyikan identitasku. Kamu harus melindungi pekerjaanku. Tidak ada masalah dengan hal ini. Nantinya kamu bisa menggunakan data Yimi. Aku tidak akan mengungkapkannya kepada publik. Zhang Bichen setuju tanpa ragu-ragu. Tidak apa-apa untuk membicarakannya perlahan setelah menandatangani kontrak. Setelah memikirkannya, dia secara proaktif menambahkan bahwa setelah kembali, aku akan meminta Feige menghubungi media untuk menghapus pencarian populer. Kamu lanjutkan negosiasi. Kondisi kedua adalah kamu beritahu dulu di mana studio akan dibuka. Di Jing tidak jauh dari markas besar Huayu. Kamu berpikir sejenak. Lalu perlahan berkata, di Jing? Aku tidak mengenal tempat ini. Jadi kondisi kedua saya adalah kamu harus menyediakan tempat tinggal untukku di Dijing. Aku tidak punya persyaratan untuk lokasi rumah. Tetapi tidak boleh terlalu jauh dari perusahaan. Tetapi harus minimal 2 kamar tidur. Sebaiknya lingkungan yang tenang. Agar aku bisa dengan mudah membuat karya sendirian tidak masalah. Tetapi kamu harus merawat Yoyo. Jadi rumah itu setidaknya bisa ditempati selama 2 tahun. Zhang Bichen melambaikan tangannya. Ini sudah dipertimbangkan sebelum menandatangani kontrak. Selama kamu bersedia menandatangani kontrak, masalah akomodasi dan pendaftaran Yoyo, aku akan mengaturnya dengan baik. Kamu mengangguk puas dan menambahkan.
Poin ketiga. Semua hak cipta musikku harus atas namaku. Studio memiliki hak agensi hak ciptaku, tetapi tidak dapat menikmati hak cipta jika kedua belah pihak mengakhiri kontrak. Hak cipta atas namaku harus dikembalikan sepenuhnya. Dan selama masa kontrak, aku juga berhak memutuskan hak agensi. Mengerutkan kening saat negosiasi sampai sekarang. Anda jelas dan teratur. Tidak terburu-buru atau bingung sepanjang waktu. Kematangan dan ketenangan yang Anda tunjukkan sama sekali tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh kelompok usia ini. Saya juga tidak tahu dari mana dia mempelajari keterampilan negosiasi ini. Dia menarik napas dalam-dalam, membuang pikiran-pikiran kacau ini. Maksud Anda adalah, Anda ingin semua hak cipta dari kreasi Anda sendiri menjadi milik Anda, serta hak untuk memutuskan agen. Sebagai contoh, Anda dapat membiarkan siapapun menyanyikan lagu Anda jika Anda mau. Benar? Anda mengangguk, itulah maksudnya. Sebagai sesama penyanyi orisinal. Permintaan Anda atas hak cipta. Sang Bichen benar-benar mengerti. Tetapi dengan cara ini studio akan menderita kerugian. Akan sulit untuk menjelaskan kepada Huayu. Sang Bichen melirik Anda dengan canggung. Setelah mempertimbangkan lama, dia memberikan solusi kompromi. Paman Lin, Anda melindungi karya orisinal. Saya benar-benar dapat memahami dan menyetujui ide untuk menegakkan hak cipta. Tetapi bagaimanapun juga studio itu milik Huayu. Perusahaan tidak berdiskusi. Jika ada lagu yang cocok, dapatkah Anda mencoba memberikannya kepada artis Huayu? Anda mengangguk. Tentu saja saya akan memprioritaskan Huayu. Tetapi keputusan akhir ada di tangan saya sendiri. Perusahaan tidak dapat ikut campur. Zhang Bichen menghela napas lega. Poin kedua juga dapat saya terima. Tidak ada hal lain lagi sekarang, kan? Anda tersenyum dan mengangguk. Karena Ratu Bichen sangat cepat. Saya tidak bisa melewatinya jika saya bersikap centil. Mendengar ini, Zhang Bichen mengumpulkan dan mengatur file. Lalu mengulurkan tangan kanannya dan penampilannya mengalir. Senyumnya menawan. Paman Lin, senang bekerja sama, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ulurkan tangan dan jabat tangan, senang bekerja sama. Bagaimana? Apakah Anda mendapatkan Paman Lin? Sang Bichen. Begitu dia kembali ke hotel, Wang Hao langsung menyusul. Apa yang Anda dapatkan atau tidak? Sang Bichen meliriknya dengan tidak senang. Berjalan menuju sofa. Dia sudah setuju untuk menandatangani kontrak dengan saya. Wang Hao mengerutkan kening. Mengikuti? Kamu jelaskan dengan jelas. Yang ditandatangani adalah hak cipta Huayu atau Lone Ranger. Zhang Bichen duduk di sofa. Dengan tenang menjatuhkan bom. Dia menandatangani kontrak dengan studio saya. Wang Hao tanpa sadar mengerutkan kening. Studio? Ya. Zhang Bichen mengangguk dan menarik bantal lembut ke dalam pelukannya. Wang Hao, benar-benar tidak mengerti leluhur kecil. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Sebenarnya menandatangani Lin Shu ke studio. Bagaimana kamu menjelaskan kepada Huayu? Sang Bichen mencibir dengan bibir merahnya. Bukankah para eksekutif perusahaan tidak menyukainya? Sekarang saya menandatangani kontrak dengan studio saya sendiri. Su Ziqing dan Zhao Mengmeng tidak perlu lagi mencari-cari kesalahan di sana. Selain Zhang Bichen, Huayu juga memiliki Su Ziqing dan Tian Ge yang mengambil jalur seksi. Zhao Mengmeng, yang pernah menjadi penyanyi utama, tidak disukai oleh Tian Feng, Hua. Namun, berdasarkan status Zhang Bichen sebagai saudari pertama di Huayu. Setelah mengetahui bahwa Zhang Bichen ingin menandatangani kontrak dengan pembagian 50-50. Mereka sering pergi ke para eksekutif untuk membisikkan perlakuan sumber daya Lin Shu. Saya akan memberikan bagian yang seharusnya diberikan jika Huayu menyediakan saluran dan kerjasama. Jika kamu tidak memberikannya, maka saya akan bertanggung jawab sendiri. Wang Hao merasa ada yang tidak beres. Bagaimana kamu menegosiasikan kontrak dengan Lin Shu? Berapa banyak pembagian Zhang Bichen? Berkata pelan.
Pembagian 46, kamu benar-benar membuka pembagian 46. Huayu baru memberikan 5. Wang Hao memberinya keluhan tanpa ragu-ragu. Aduh, sakit. Zhang Bichen menggosok dahinya. Menangis dengan suara manja. Faigi, apa yang kamu lakukan? Wang Hao mengabaikannya. Dia memarahi dengan ekspresi tidak senang. Apakah kamu ditendang keledai di kepala? Lin Shu hanyalah orang biasa. Kamu benar-benar memberinya 46. Zhang Bichen mengatakan bahwa premis penandatanganan adalah memenuhi beberapa persyaratan yang dia ajukan. Demi penandatanganan, saya hanya bisa menggigit peluru. Wang Hao sangat marah sampai alisnya bergetar. Ada beberapa persyaratan lagi, Zhang Bichen. Jelaskan padaku. Apa syarat yang dia ajukan? Zhang Bichen tidak bisa mengatakan semua persyaratan yang diajukan padamu. Wang Hao terdiam beberapa saat. Tiba-tiba mengulurkan tangan ke dahi Zhang Bichen. Zhang Bichen mengerutkan kening dan menghindar ke belakang. Kak Fei, apa yang kamu lakukan? Aku lihat apakah kamu demam. Zhang Bichen terdiam dan menepis tangannya. Jangan berharap demam. Aku tahu apa yang kulakukan. Tidak demam. Bisakah kamu melakukan hal seperti ini? Bagi hasil 40-60 tanpa kepemilikan hak cipta. Juga tidak ada hak untuk mengendalikan. Wang Hao sangat marah sehingga dia berbicara tanpa berpikir. Apakah paman Linnya bertatahkan esensi atau bertabur berlian? Atau apakah dia memberimu jampi-jampi? Bagaimana kamu bisa membuat kontrak seperti itu? Apakah ini penandatanganan kontrak? Ini menandatangani kontrak dengan leluhur. Takut Wang Hao akan marah sampai terjadi sesuatu. Zhang Bichen mulai menjelaskan. Paman Lin berkata, dia memiliki karya-karya berkualitas yang tidak kalah dengan Wu Yongze. Dan tidak hanya satu. Wang Hao menatap Zhang Bichen dalam-dalam. Mengeluarkan sebuah kalimat. Jadi, di mana karyanya? Zhang Bichen tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawab. Nenek moyang kecil. Kamu baru bertemu dengannya untuk kedua kalinya. Apapun yang dia katakan, kamu percaya? Apakah kamu pikir karya orisinal itu sawi putih? Wang Hao benar-benar menyesal. Pada akhirnya itu adalah dahi yang dilindunginya. Gadis ini terlihat terkejut. Siapa yang tahu dia begitu mudah ditipu? Awalnya dia seharusnya meninggalkan semua yang ada di tangannya. Mengikuti Zhang Bichen untuk mengetuk pintu, kepalanya sakit. Zhang Bichen dengan kesal menggosok pelipisnya, dering ponsel tiba-tiba berdering. Wang Hao menghela napas. Panggilan siapa? Zhang Bichen mengangkat matanya dan melihat. Ekspresinya aneh. Angkat saja telepon Paman Lin. Nyalakan pengeras suara. Wang Hao menyipitkan mata dan bersandar. Dia ingin melihatnya. Paman Lin ini masih muda. Kemampuan luar biasa apa yang dia miliki? Bisa membuat Zhang Bichen mengikuti keinginannya. Zhang Bichen menarik napas dalam-dalam. Menekan tombol jawab, suaramu yang rendah dan magnetis terdengar. Halo. Bichen? Zhang Bichen menjawab dengan lembut. Ini aku. Kamu sudah kembali ke hotel. Belum sampai Zhang Bichen mengangguk. Paman Lin? Ada apa kau mencariku? Bukankah aku bilang sebelum menandatangani kontrak, aku akan memberikanmu sebuah karya untuk dilihat? Sambil berbicara, kau mengetik di keyboard. Menyusun naskah musik menjadi dokumen. Zhang Bichen terkejut. Karyamu sudah selesai disusun. HMPH. Kau mengangguk. Setelah kau pergi. Aku sengaja mendengarkan albummu. Kemudian berdasarkan suaramu, aku memilih lagu yang lebih cocok dengan gaya musikmu saat ini. Mata indah Zhang Bichen terkejut. Kau bahkan sengaja menganalisis gaya musikku? Terdengar suara tawamu yang rendah. Terdengar melalui telepon? Karena aku bilang akan membuat sesuai pesanan. Tentu saja aku tidak bisa mengambil lagu sembarangan untuk menutupi. Ini adalah lagu motivasi. Berbeda dari gaya musikmu sebelumnya, lebih hangat. Gaya musik folk.
Sangat cocok dengan suara nyanyianmu. Setelah kata-kata ini keluar, Wang Hao tidak bisa duduk diam. Apakah anak ini tahu bahwa Zhang Bichen adalah ratu lagu orisinal? Menyanyikan lagu orisinal di konser. Sudah keterlaluan. Sekarang bermain. Adegan ini karena merasa berbakat. Bermaksud untuk menekan Zhang Bichen? Paman Lin, kau bahkan menulis lagu untuk Zhang Bichen kami. Tangisan bayi laki-laki yang tiba-tiba membuatmu mengangkat alismu karena penasaran. Maaf. Kau adalah Wang Hao. Berdeham pelan. Aku Wang Hao, manajer Zhang Bichen. Kau menyapa dengan sopan. Keterampilan melukis. Halo. Zhang Bichen melotot pada Wang Hao. Berbisik menjelaskan. Maaf. Paman Lin. Tadi aku dan Huaji sedang membahas detail kontrak. Zhang Bichen. Kenapa kau menjelaskan ini padanya? Wang Hao sama sekali tidak sabar untuk basa-basi. Dia hanya ingin menguji kesabaranmu sekarang. Paman Lin, kau tadi bilang kau menulis lagu. Dan itu dibuat khusus untuk Zhang Bichen. Kau begitu percaya diri. Kami akan menggunakan nada bicara aneh ini. Apakah kami menyinggungnya di suatu tempat? Kau sedikit mengernyit. Apa ada masalah? Masalahnya sangat besar. Wang Hao mendengus. Paman Lin, apakah kau tahu Zhang Bichen sudah debut selama 10 tahun? Lagu-lagunya pada dasarnya orisinal. Apakah kau merasa dia sudah kehilangan bakatnya? Atau kau merasa tulisanmu lebih baik darinya? Ternyata hanya melindungi anak sendiri. Kau cenderung dengan tenang menjelaskan Huaji. Kau salah paham. Aku tahu Zhang Bichen adalah senior di dunia musik. Aku juga sangat menghormatinya. Memberinya karya adalah untuk membuktikan seleranya. Benar. Selain itu, jika aku menandatangani kontrak dengannya, kita akan menjadi satu keluarga. Ada pepatah mengatakan bahwa air subur tidak mengalir keluar. Keuntungan harus diberikan kepada orang sendiri terlebih dahulu. Wang Hao berdecak 2 kali. Pantas saja Zhang Bichen tidak bisa mengalahkanmu. Kau ini licik? Apa yang kau bicarakan? Zhang Bichen tidak senang menyela. Paman Lin, jangan pedulikan dia. Apakah kau akan mengirimkan audio padaku sekarang? Baik. Aku akan mengirimkannya melalui WeChat. Kau dengan tenang berkata. Zhang Bichen bangkit untuk mengambil laptop. Membuka WeChat. Paman Lin, tunggu sebentar, aku akan melihatnya. Wang Hao. Mata dengan penuh semangat mendekat. Ingin sekali melihat layar sampai tembus. Aku ingin melihat lagu apa ini. Lembaran musik yang kamu kirim selain not balok. Juga menandai liriknya. Lagu ini berjudul Ruyuan, seperti yang diharapkan. Judul lagunya lumayan bagus. Wang Hao bukan produser musik profesional. Tapi bagaimanapun juga sudah berkecimpung di industri hiburan selama beberapa dekade. Seleranya masih bagus. Selain melodi dan ritme, lirik lagu yang menghangatkan dan memotivasi ini cukup membuat Wang Hao luluh. Anak ini benar-benar punya kemampuan. Tamparan ini datang terlalu cepat. Wang Hao tidak ingin kamu sombong. Tetapi tidak bisa dengan hati nurani yang tulus untuk mengkritik. Hanya bisa melempar bola ke Zhang Bichen. Zhang Bichen, kamu yang profesional dalam musik. Bagaimana menurutmu tentang lagu ini? Mata indah Zhang Bichen terkunci erat pada layar. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Dia tidak memperhatikan Wang Hao. Tetapi dengan gemetar berkata, Paman Lin, lagu ini. Apakah kamu yakin ingin memberikannya padaku dengan tangan berkeringat? Ditambahkan, lagu ini cocok dengan warna suaramu. Jika kamu tidak menyukaiku, bisa ganti lagu. Aku sangat menyukainya. Zhang Bichen dengan cemas menyela Lin Shu yang bersinar seperti bintang. Lagu ini ditulis dengan sangat baik. Hanya dengan sekali lihat saja, sudah mencengkeram seluruh pikiran Zhang Bichen.
Di antara baris-baris kata itu mengungkapkan harapan, kehangatan dan kekuatan stabilitas. Melihat not-not musik, secara otomatis melompat dan berputar di benak Zhang Bichen, lagu yang indah. Zhang Bichen Ju Chun Qi. Tanpa sadar bersenandung. Kamu adalah jalan yang jauh. Lampu di kabut malam. Aku adalah seorang anak. Berjalan di matamu. Kamu adalah bulan yang cerah dan angin sepoi-sepoi atau mimpi berkatmu. Masuk kalimat tidak terlihat jalan. Seumur hidup berpelukan denganmu dan aku. Akan mencintai manusia yang kau cintai. Semoga senyum yang kau idamkan. Tanganmu masih selamat tinggal. Tolong bawa aku ke hari esok. Jika kau pernah menangis di langit dunia fana, jodohmu takkan terlupakan. Rasanya seperti tidak ada hari. Kaulah langit tempat nyala api sungai panjang abadi menyala. Aku mendongak dan menyanyikan lagu cinta untukmu. Kaulah mimpiku di mana hatiku berlabuh. Seketika seumur hidup, aku ingin mencintaimu di dunia ini. Senyum yang kau miliki. Teriakan tanganmu. Selamat tinggal. Tolong bawa aku ke hari esok. Jika kau langit yang paling. Aku, inilah kau, di mana hati terakhir berada. Sayang sekali, apakah masih mimpi, ingin, memikirkanmu? Dan aku bermimpi. Kau lahir menembus keinginanmu. Kau bilang kotaku. Selama kau pernah bertemu dunia. Terima kasih. Ya. Dalam hati aku tidak ingin menjadi dirimu. Kau ingin bertemu sepatah kata cinta. Sepanjang wajahmu yang tenang. Menyanyikan seluruh lagu dalam satu napas. Mata Zhang Bichen sudah basah dan merah. Kau bertepuk tangan dengan tulus. Bichen, nyanyianmu sangat bagus. Di luar dugaanku. Di sisi lain, Wang Hao yang sadar kembali meraih Zhang Bichen. Tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Zhang Bichen, suaramu sangat merdu. Lagu ini sangat cocok untukmu. 10 menit yang lalu, Wang Hao masih meragukan kemampuanmu. Setelah mendengar Zhang Bichen bernyanyi, dia benar-benar terkesan padamu. Di usia 22 tahun, kau bisa menulis lagu yang tidak bisa ditulis oleh produser musik lain. Bahkan setelah seumur hidup. Dan itu bukan hanya satu lagu. Mungkin seperti yang dikatakan Zhang Bichen. Paman Lin benar-benar bisa memasuki dunia musik Tiongkok. Menciptakan dunia baru yang luas. Zhang Bichen menutup mata dan melepaskan diri dari emosi lagu. Saat menyanyi tadi, dia benar-benar terpengaruh oleh emosi yang terkandung dalam lagu. Seiring dengan naik turunnya suasana hati saat bernyanyi, lagu ini mengungkapkan cinta tak terbatas untuk hidup dan mengejar impian. Serta tidak mundur dalam kesulitan dan kemunduran.
Keberanian untuk tidak menundukkan kepala. Sang Bichen menghela napas ringan. Dengan wajah tulus. Terima kasih. Paman Lin. Kau mengangkat alismu dan berkata. Tidak ada yang perlu disyukuri. Kita semua berada di perusahaan yang sama. Jika kau populer, sumber daya yang bisa kudapatkan akan semakin baik. Sang Bichen mengangguk. Masih tak bisa menahan diri untuk memastikan lagi. Paman Lin, lagu ini. Apakah kau benar-benar memutuskan untuk membiarkanku menyanyikannya? Bicheng? Ingat apa yang kukatakan padamu. Kau tidak akan rugi menandatangani kontrak denganku, kan? Kau tersenyum. Tawa jernih terpancar dengan percaya diri. Zhang Bichen mengangkat matanya dan bertatapan dengan Wang Hao. Ada pengejaran yang sama di mata mereka berdua. Dia? Harta karun macam apa yang telah dia gali ini? Zhang Bichen menarik napas dalam-dalam. Dengan hati-hati menguji Paman Lin. Bisakah kau membocorkan sedikit? Berapa banyak karya seperti ini yang kau miliki? Jari-jarimu mengetuk meja dengan berirama. Kau ingin berapa banyak? Maksudmu berapa banyak? Berapa banyak? Zhang Bichen tersentak. Dalam hatinya, dia sangat bersukacita. Untungnya dia ditarik ke dalam studio. Jika sebagai pesaing, aku benar-benar tidak berani menjangkau lebih jauh. Ingin menggelengkan kepala. Zhang Bichen menenangkan diri. Paman Lin, bisakah itu menjadi lagu utama album baruku seperti yang kau inginkan? Kau menyipitkan mata. Kau akan merilis album. Bagaimanapun, Zhang Bichen adalah perusahaan yang sama di masa depan. Juga tidak berencana untuk membeli kau punya rencana ini. Kau juga tahu bahwa aku merilis album setiap tahun. Tahun ini aku sibuk dengan tur nasional. Album baru ditunda. Kau bertanya. Kapan rencana album barumu akan dirilis? Awalnya aku berencana setelah menyelesaikan studio. Aku akan mulai mempersiapkan album baru. Sekarang karena ada kamu, aku berencana untuk mempersiapkan Zhang Bichen lebih awal. Sejujurnya, kamu merenung sejenak. Sebuah album ingin mendapatkan penjualan. Harus dipastikan setidaknya ada satu lagu hits di album tersebut. Lagu-lagu lainnya juga tidak boleh jelek. Apakah kamu punya lagu-lagu cadangan? Sebelumnya aku menyiapkan beberapa lagu bertema musim panas. Tapi tidak ada lagu utama yang cocok. Kamu mengangguk karena lagunya sudah kuberikan padamu. Kapanpun kamu ingin merilisnya boleh saja. Zhang Bichen merasa lega. Cukup dengan kata-kata itu darimu. Nanti aku akan pergi ke studio rekaman untuk mencoba merekamnya. Jika ada masalah dengan demo, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Keduanya mengobrol dengan gembira. Anti orang dengan hati-hati menyanyikannya di samping. Sekarang melihat keduanya bahkan membicarakan lagu baru M. Ketika aku masih di sana, aku bisa menahannya. Mengganggu Cheng masih terlalu dini. Apakah kalian berdua ingin membahas masalah penandatanganan kontrak terlebih dahulu? Kamu tidak keberatan. Kapan saja aku bisa. Kalau begitu lebih baik sekarang daripada nanti. Hari ini malam panjang mimpi buruk. Wang Hao takut bebek yang sudah matang akan terbang. Singkatnya, kontrak belum ditandatangani. Dia tidak bisa tenang. Kontrak belum selesai. Tanda tangani besok saja. Zhang Bichen mempercayai karaktermu. Hatinya sudah terbang ke studio rekaman. Dia tidak ingin menunggumu sedetik pun. Menambahkan, siang hari aku harus sekolah. Datang lagi di malam hari. Jadi hari itu sudah ditetapkan. Fei Ge. Kamu.